Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ustaz Zainul Arifin alias Ustaz Alvin Maulana yang pada hari ini bersama seluruh jajaran pengurus PW Jatim mengadakan halal bihalal, kepada pengurus pusat yang hadir, Abah Rahim, beliau ini salah satu kader Jawa Timur yang mulai merintis dari bawah, dari Dandus PC naik jabatan Dandus PW, sekarang naik jabatan Dandus PP, akan datang ada di Mujis. Sudah kenali semua soalnya. Mujis kan loh, Mujis apa namanya? Kayu. Kepada seluruh para bupati JLA yang hadir dalam Alhamdulillah bahwa kita bisa berkumpul dan berangkat yang lalu kita ada terus PW dan berhasil walafiat tidak ada tangan suatu dunia. Sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berikan kepada kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan sahabatnya di yang mulia mana. Kepada diri semuanya. Ini ada permohonan maaf dari Ketua Umum JLA Gus Abdul Wahab bahwasanya pada hari ini tidak bisa hadir karena ada suatu hal. Beliau ada acara di Kediri sehingga kemudian mewakilkan perwakilan PP kepada saya untuk memberikan beberapa sambutan. Para rekan semuanya, saya mewakili Gus Abdul Wahab dan seluruh pengurus pusat dan rupiah saja mengucapkan aidin wal faizin mohon maaf lahir batin kepada seluruh kawan-kawan pengurus wilayah dan pengurus cabang yang hadir pada siang hari ini. Yang kedua, atas nama pengurus pusat Jambi Ar-Rohiyah Swaja dan mohon maaf yang terbesarnya apabila dalam periode kedua ini kita dalam kerjanya belum bisa memberikan yang terbaik pada kawan-kawan semua, sehingga pada hari sampai hari ini hampir 1 tahun, bulan 9 yang akan datang setelah Munas kita bertemu tapi belum ada gerakan sama sekali. Mudah-mudahan pada kali ini semuanya kami lebih baik lagi dan PPJA kerjanya semakin meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini juga ada pesan dari Ketum disampaikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya marilah kita semua seluruh jajaran dari pengurus PP, pengurus wilayah, pengurus cabang saya PAC untuk maju kegiatan pergerakan di PW yang saat ini secara kuantitas pengurus PJA ini terbesar ya. Secara kuantitas terbesar se-Indonesia. Bahkan kalau kita melihat habisnya buku panduan yang ada, kurang lebih saat ini sudah berkita 60.000 buku panduan. Katakanlah yang 1.000 itu dibagi-bagikan, kemungkinan yang pernah pelatihan di JLAI ada 50.000 anggota. Dengan kuantitas yang sekian banyaknya, seharusnya harus diiringi dengan kualitas kan. Perlu diakui atau tidak, ini menghadap BPJ yang hadir. Dari praktisi yang ada di setiap cabang, dari 100 ada berapa yang aktif, kemudian berapa yang mereka berkompeten di bidangnya dari seorang perukyah atau seorang tidur nabawi. Nah, kemudian dengan adanya seperti ini, kawan-kawan pengurus pusat membuat kesimpulan bahwasanya mungkin dalam periode ini kita lebih menekankan kepada kualitas. Saya menginginkan dari pengurus wilayah agar sering turba, sering mengadakan pendalaman materi di tingkatan wilayah. Divisi rupiah harus sering keliling dari cabang ke cabang, dari divisi Tibun Nabawi harus keliling dari cabang ke cabang, tidak hanya di daerah sendiri. Tibun Nabawi Jatim Ustadz Ahmadi saat ini beliau hanya berkecimpung di wilayah Lumajang saja, tidak pernah keluar untuk melakukan pendalaman atas nama pengurus wilayah. Divisi rupiah juga sama, sampai saya juga masih berkecimpung di wilayahnya masing-masing. Maka harapannya ke depan gerakan seluruh komponen yang ada untuk memberikan kualitas anggota JLA ini betul-betul berkualitas. Kalau kualitasnya ditingkatkan luar biasa sekali, barisnya juga luar biasa sekali, kemudian kualitas dari para perusahaan juga sangat luar biasa sekali. Nah ini JLA harus menjadi tidak hanya kualitas saja. Nah yang terjadi saat ini, setiap tahun berlomba-lomba para cabang meminta pelatihan. Kakean, rebutan ada rebutan pasien. Di
Di Sidoarjo sendiri untuk wilayah Paru ada 50 lebih, Kang Irul ya. Banyak sekali. Di Pasuruan wilayah Gempol saja juga luar biasa banyaknya. Sehingga pasien sendiri, para klien ini bingung aku boleh rupiah sendiri. Nah, ini harusnya para pengurus semua harus mewaspadai hal-hal seperti ini. Apalagi beberapa kasus ya di media sosial, ada beberapa praktisi yang merupiah kemudian akhirnya dilaporkan ke PP, dilaporkan lewat media sosial juga, yang membuat tercoreng nama JNA. Ini harus diwaspadai. Makanya pengurus yang di bawah, khususnya pengurus Sabang, pengurus PAC harus sikap untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan praktisi khususnya, dan pengurus wilayah juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan di cabang. Itu. Kemudian pesan yang ketiga dari Ketua Umum JNA, bahwasanya kita harus segera membuka relationship, membuka kerjasama dengan pihak luar. Tidak hanya di NU, kalau di Sidoarjo, karena saya di Sidoarjo saya tahu bahwa Sidoarjo sekarang buat MUU, kerjasama dengan LTMNU, kerjasama dengan Lazisnu, kerjasama dengan LDNU. Kenapa di Jawa Timur sendiri sebagian ada cabang-cabang yang LDNU-nya belum menerima karena tidak ada instruksi dari atas. Tapi di Jawa Tengah kemudian kemarin ada muswil, sangat luar biasa sekali sambutan dari Ketua LDP WNU Jawa Tengah, bahwasanya seluruh cabang NU sampai MBC menerima dengan tangan terbuka JNA yang dari Jawa Tengah. Tapi sampai saat ini kalau untuk Jatim, karena memang kelihatannya PPC Jatim belum sowan ke dalam Ketua LDNU, sampai saat ini beberapa wilayah LDNU-nya masih belum menerima secara tangan terbuka kawan-kawan JNA. Yang kedua, membuka kerjasama dengan pemerintahan. Saya sering menganjurkan di beberapa grup, khususnya di sekretaris, bahwasanya JNA sudah saatnya kita kerjasama dengan pemerintah lewat Bagesbangpol. Kita legalkan organisasi kita menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia, mendaftarkan di Bagesbangpol. Ini ada beberapa cabang yang sudah sampai ke sana. Bahkan kemarin ketika saya bincang-bincang dengan kawan-kawan dari DPRD, dari Bagesbang, bahwasanya ada dana khusus untuk organisasi yang terdaftar di Bagesbangpol di atas 100 juta. Nah, ini kan hemat kalau nggak diambil. Hemat kalau nggak diambil ini. Gresik, Pasuruan ini terdaftar ini rupanya. Bangkalan, Jarjo sudah terdaftar di Bagesbang dan sudah mengajukan, insya Allah mengajukan proposal TR 125 juta ya. Amin. Mudah-mudahan saja. Mungkin bagaimana caranya silakan nanti kalau sore rekan-rekan cabang yang ada. Tidak kemudian juga tingkat PW segera mengajukan resmi ke Bagesbangpol. Itu tidak hanya di tingkatan di kerjasama dengan NU, tapi juga dengan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah ini tentang kerjasama PPJNA dengan SHM maupun MHN. Ini terjadi banyak polemik di berbagai daerah, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Tengah, kemudian di beberapa daerah. Apa sih manfaatnya? Apakah PPJNA tidak dimanfaatkan oleh SHM? Nah, seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu. Sejarah seperti ini. Ketika sudah 4 tahun berdirinya JNA, dengan begitu banyaknya praktisi yang ada, banyak praktisi di berbagai daerah yang menanyakan legalitas JNA di mata pemerintah. Apakah syahadat sertifikat yang saya peroleh dari pelatihan ruqyah, dari pelatihan Tibun Nabawi, dari pelatihan Tazkir ini bisa dibuat membuka klinik? Nah, jawabannya adalah saat ini belum bisa. Seperti itu. Seperti ruqyah, tapi di Indonesia belum ada sama sekali asosiasi ruqyah yang bisa mengeluarkan rekomendasi STPP. Bahkan kemarin kita PP sama membuat namanya PTKI, tapi juga tertolak di Kemenak, di Kemenkes.
Dari Kemenkes kita dilempar ke MUI kita lempar ke Kemenak, ternyata balik aja. Dan sampai saat ini kita belum bisa menembus perizinan di sana. Kemudian untuk Tribun Nabawi juga sama. Saat ini kalau kita mau berinduknya di PBI, ada perkumpulan perkab desa yang bisa mengeluarkan rekomendasi pengurusan STWT. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya PBI ini mereka adalah orang Minhum asli, ya. Dan yang kedua, biayanya sangat mahal sekali. Pelatihan pertama untuk wilayah Jawa Timur, pelatihan dasar itu kurang lebih 750 sampai 850. Kemudian untuk Orpro atau ujian kompetensi itu kurang lebih 2,5 juta. Kira-kira kawan-kawan JA berani tidak ya? Misalkan saja BPJA bertemu dengan PBI. Nah, kemudian ketika kita melihat itu, wah nanti pasti akan banyak yang menghujat kita kalau kita bersama dengan Minhum. Akhirnya kita ketemu dengan yang namanya Sekolah Berbasis Muslim, yang saya yakin bahwasanya ketua dari SHM ini adalah asli orang NU karena beliau adalah santrinya dari Kiai Ilyas Mojokerto. Dan kita kerjasama untuk legalitas pengobatan kita, karena kebetulan tidak SHM yang membutuhkan legalitas, tapi PDKI karena Abu Bakar sendiri ini adalah presiden dari PDKI Akupresur. Nah, kita menekan sedemikian rupa kalau bisa di bawahnya dari orang-orang Minhum semua. Nah, jika di luar untuk uji kompetensi dan ujian Orpro-nya 2,5 juta, 2 juta, kita nekan di bawah 2 juta. Seperti kemarin ya supaya entah berapa itu 1,5 kalau tidak salah itu, ya 1,5. Tapi semuanya ada prosesnya. Jadi itu alasan kenapa kita kerjasama dengan SHM. Nah kalau misalnya saja ada dari NU yang punya asosiasi, kita ikut mereka. Ya, kalau dari lembaga NU asli ada yang punya asosiasi, kita ikut. Nah, tapi sama sekali belum ada dari lembaga NU yang membuat asosiasi Tribun Nabawi, Bekam, dan sebagainya belum ada. Kalau hanya buat organisasi Rukyah, organisasi Bekam banyak. Saya membuat grup itu perkumpulan Bekam Aswaja 2009. Saya sudah ahli Bekam zaman itu. Dan perkumpulan grup kalau sampai di Facebook grup PBA itu membuat saya 2009 saya membuat saya. Ya, saya sudah ahli Bekam pada waktu itu. Nah itu. Kemudian yang terakhir pesan saya, sudah semua jadi pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus PAD juga. Berulang kali saya sampaikan bahwasanya sebagai pengurus yang kita pegang adalah undang-undang organisasi. Yang kita pegang adalah ADART dan peraturan yayasan. Apapun yang terjadi, nah kita memegang dua itu, kita akan selamat. Apapun yang terjadi. Bukan dengan guru bagaimana, kita harus bisa memilah dan memilih. Ketika kita bicara organisasi, kita pakai organisasi. Dan selalu kemudian ketika kita bicara dengan antara murid dan guru, kita memakai adab seorang murid terhadap guru. Jangan sampai dicampur-campur. Nah, ketika saya sering mengatakan seperti ini, akhirnya kemudian ada beberapa grup santri itu sama tidak mau ikut organisasi. Itu ada beberapa kalau nggak salah dulu di Gresik itu sampai keluar kan, karena kita tegas terhadap organisasi. Kemudian keluar pokoknya santri itu sama tidak mau ikut Rukyah Aswaja Gresik kalau nggak salah seperti itu. Nah kita sebagai pengurus menegakkan aturan lewat ADART dan peraturan yayasan ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua buat ke depan. Kita tingkatkan kualitas yang ada, kita tingkatkan kemampuan kawan-kawan praktis yang ada. Nambah terus yuk hilang mana? Nambah terus hilang mana? Daripada itu OPD saya ngono, OPD yang ada. Seperti di sini misalnya saja di warung ada saya ketua, misalnya aktif kilo 5. Daripada nambah mau hilang meneh, bos OPD yang udah ada di para di sisi. Ayo aktif mana? Kita tingkatkan kualitas mereka. Jawaban Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.